Ketemu lagi dengan Ditya Suganda, channel termantul. Oke. Jangan lupa like, subscribe, and comment ye. Oke, kali ini saya akan sharing tentang suka dan duka saya selama kuliah di Fakultas Hukum. Penasaran kan suka duka saya apa? Seperti apa? Stay tune terus di video kali ini. Semua berawal dari ketika aku mengejar hal yang tidak pasti, mengejar hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengejar hal tersebut cukup melelahkan, tetapi dari hal tersebut aku mendapatkan nilai yang sangat berguna untuk aku melangkah lebih maju ke depan untuk menggapai sebuah kehidupan yang layak. Dan aku berjanji akan berubah menjadi seseorang pribadi yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Oke, sebelum gue menjelasin suka duka gue selama berkuliah di Fakultas Hukum, gue mau ngejelasin tentang apa itu mahasiswa. Jadi tugas dari mahasiswa salah satunya ada 3, yaitu melakukan pendidikan. Pendidikan di sini adalah mahasiswa yang meminta kepada pihak kampus untuk memberikan pengajaran dengan fasilitas yang maksimal dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Yang kedua, melaksanakan penelitian. Mahasiswa memiliki beban yang medium hard, karena kali ini mahasiswa dituntut untuk dapat mencari solusi dari suatu permasalahan pada masyarakat. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai kegiatan yang positif. Pada kegiatan ini, mahasiswa harus mampu bersosialisasi dengan masyarakat. Seperti KKN itu. Itu salah satu program pengabdian kepada masyarakat. Terus yang kedua adalah peran dan fungsi mahasiswa. Kemudian ada peran dan fungsi mahasiswa. Peran dan fungsi mahasiswa yang pertama adalah mahasiswa sebagai social control. Dengan memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan jenjang lainnya, maka mahasiswa memiliki kemampuan intelektual serta kepekaan sosial yang kelak diharapkan mampu menjadi kontrol dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan cara mampu memberikan saran, solusi, serta kritik dari berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat ataupun bangsa. Selain itu, mahasiswa sebagai social control ini juga ketika terjadi hal tak beres atau ganjil dalam kehidupan masyarakat, sehingga mahasiswa diharapkan mampu menyampaikan jika terjadi kebusukan birokrasi yang dianggap lazim. Kemudian ada peran dan fungsi mahasiswa. Peran dan fungsi mahasiswa yang pertama adalah mahasiswa sebagai social control. Dengan memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan jenjang lainnya, maka mahasiswa memiliki kemampuan intelektual serta kepekaan sosial yang kelak diharapkan mampu menjadi kontrol dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan cara mampu memberikan saran, solusi, serta kritik dari berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat ataupun bangsa. Selain itu, mahasiswa sebagai social control ini juga ketika terjadi hal tak beres atau ganjil dalam kehidupan masyarakat, sehingga mahasiswa diharapkan mampu menyampaikan jika terjadi kebusukan birokrasi yang dianggap lazim. Selanjutnya, apabila seorang mahasiswa acuh atau tak peduli pada lingkungannya, maka tak akan ada lagi harapan yang lebih baik lagi dari kehidupan berbangsa dan bernegara nantinya. Hal tersebut karena seorang mahasiswa sudah sepantasnya mampu menumbuhkan jiwa kepedulian sosialnya, sehingga harus peduli dengan berbagai ranah elemen bermasyarakat, di mana kepedulian sebagai mahasiswa bukan hanya diwujudkan ke dalam bentuk demo serta turun ke jalan saja,
melainkan melalui pemikiran-pemikiran cemerlang, bantuan moral dan material, serta diskusi-diskusi yang membangun. Maka melalui channel ini saya ingin mengajak kalian semua masyarakat dan mahasiswa-mahasiswa berdiskusi untuk kemajuan Indonesia. Ya. Selanjutnya, apabila seorang mahasiswa acuh atau tak peduli pada lingkungannya, maka tak akan ada lagi harapan yang lebih baik lagi di kehidupan berbangsa dan bernegara nanti. Hal tersebut karena seorang mahasiswa sudah sepantasnya mampu menumbuhkan jiwa kepedulian sosialnya, sehingga harus peduli dengan berbagai ranah elemen bermasyarakat, di mana kepedulian sebagai mahasiswa bukan hanya diwujudkan ke dalam bentuk demo serta turun ke jalan saja, melainkan melalui pemikiran-pemikiran cemerlang, bantuan moral dan material, serta diskusi-diskusi yang membangun. Maka melalui channel ini saya ingin mengajak kalian semua masyarakat dan mahasiswa-mahasiswa berdiskusi untuk kemajuan Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua ada mahasiswa sebagai agent of change. Sebagai pelajar tingkat tinggi yang bertindak sebagai agen perubahan, mahasiswa juga tak hanya ibarat pahlawan yang berasal dari suatu negeri yang menggagas suatu perubahan saja, namun juga sebagai pelaku atau objek dalam membuat perubahan besar dan membuat pemimpin yang tak memiliki berkompeten merasa gerah dan cemas. Hal tersebut karena dengan banyaknya ketidakadilan dan pembodohan yang dilakukan oleh pemimpin bangsa ini, maka mahasiswa harus mampu berpikir secara aktif agar bisa mengembalikan serta mengubah keadaan tersebut ke bentuk semula. Di mana perubahan yang dimaksud ini perubahan ke arah yang lebih baik, namun tetap tak menghilangkan jati dirinya. Jika sebagai mahasiswa, mari kita ciptakan lagi para reformator dan jiwa founding father dalam jiwa para mahasiswa agar tidak tertelan oleh hedonisme zaman. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa sebagai iron stock. Dikatakan sebagai iron stock, peran mahasiswa adalah sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan memiliki keterampilan, kemampuan, serta akhlak yang mulia agar bisa menjadi calon pemimpin. Calon pemimpin seperti apa? Calon pemimpin yang siap guna. Sebab itu merupakan ada sebuah cadangan, aset, serta harapan bangsa di masa depan. Selain itu, mahasiswa juga tak hanya sebagai kaum akademis intelektual yang duduk dan mendengarkan dosen di bangku perkuliahan saja, namun dirinya juga harus bisa memperkaya pengetahuan yang lebih baik lagi, bagi itu dalam segi keprofesiannya atau kemasyarakatan. Sebab peran mahasiswa sebagai iron stock ini ialah sebagai calon pemimpin bangsa yang memiliki masa depan cerah, sehingga kelak mampu menggantikan generasi yang sudah ada. Dengan demikian, mahasiswa tak hanya cukup dengan ilmu spesifik saja, namun juga perlu memiliki soft skill lainnya, seperti leadership, kemampuan untuk memposisikan diri, dan sensitivitas yang tinggi. Maka diharapkan para mahasiswa aktif dalam berorganisasi, walaupun berorganisasi yang kecil seperti organisasi Karang Taruna atau organisasi kelas seperti menjadi ketua kelas, bendahara atau sekretaris, seperti itu. Sehingga nanti mempunyai soft skill seperti leadership. Ya, yang tadi saya sebutkan loh, leadership, kemampuan untuk memposisikan diri dan sensitivitas yang tinggi. Ya. Terus yang keempat, mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa merupakan pelajar yang berada di tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga diharuskan dan bahkan diwajibkan mempunyai nilai moral yang baik. Selain itu, tingkat intelektual
dari seorang mahasiswa tentu akan disejajarkan pada tingkat moralitasnya di berbagai ranah kehidupannya. Sebagai mahasiswa harus memiliki acuan dasar dalam bersikap dan perilaku. Acuan dasar tersebut merupakan tingkah laku, perkataan, cara berpakaian, cara bersikap, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan moral santun. Yang terakhir adalah mahasiswa guardian of value. Mahasiswa sebagai guardian of value berarti mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai-nilai di masyarakat. Lalu seperti apa nilai-nilai yang harus dijaga oleh mahasiswa? Mahasiswa dikatakan insan akademis apabila mampu menjaga nilai-nilai masyarakat dan berpikir ilmiah. Mahasiswa dituntut untuk menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, integritas, gotong royong, empati, serta sifat yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat lainnya. Itu yang saya sampaikan sebagai pembuka dalam episode kali ini.